Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuan agar target mengalami gangguan psikis. Berikut ini adalah jenis-jenis cyberbullying. Menurut Willard 2007, ada beberapa jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama adalah flaming, di mana seseorang mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Yang kedua adalah harassment, pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, denigration, yaitu pencemaran nama baik, proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Yang keempat, impersonation, berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima, outing, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Yang keenam, trickery, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia dan foto pribadi orang tersebut. Yang ketujuh, exclusion, secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Dan yang terakhir adalah cyber stalking, yaitu mengganggu atau mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Selanjutnya, ada dampak dari cyberbullying. Dampak yang pertama dari cyberbullying yaitu menarik diri dari lingkungan sosial, di mana kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Yang kedua, perasaan dikucilkan dari lingkungan. Korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Jika bullying dilakukan terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal, maka korban dari cyberbullying akan mengalami stres. Yang terakhir, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, terluka, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, maka akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Dampak lain dari cyberbullying. Dampak bagi korban, secara psikologis, korban cyberbullying mudah depresi, mudah marah, timbul perasaan gelisah,
cemas, menyakiti diri sendiri, bahkan dapat melakukan percobaan bunuh diri. Dampak secara sosial, menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Sementara dampak pada kehidupan sekolahnya adalah penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Kemudian yang kedua, dampak bagi pelaku. Bagi pelaku cyberbullying cenderung bersikap agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi orang lain. Selanjutnya, dampak bagi yang menyaksikan cyberbullying. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan akan berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, mungkin orang lain akan bergabung untuk menindas, dan sebagian akan diam saja tanpa melakukan apapun dan merasa tidak perlu menghentikan tindakan cyberbullying. Undang-undang yang membahas tentang IT yaitu Pasal 28 Undang-Undang IT tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan bullying, Pasal 310 KUHP yang pertama, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau dengan denda paling banyak Rp300. Yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Contoh kasus cyberbullying, kasus yang terjadi pada anak presenter yaitu Devina Safa Felsa yang menjadi korban perundungan di media sosial.